Selamat pagi, saya atas nama Stefania Sulastri Kalembo dari Prodi Matematika 2B akan menjelaskan ringkasan materi profesi keguruan. Bab pertama, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya, peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar yakni berusaha memindahkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada anak didiknya, agar mereka lebih banyak memahami ilmu pengetahuan yang lebih luas. Syaiful Bahri Jamarah dalam bukunya Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif menyebutkan peranan guru adalah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai korektor. Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini berbeda. Itu harus betul-betul dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, inspirator. Sebagai inspirator, guru harus dapat ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Contohnya, ketika besok ada ulangan, hari sebelumnya anak didik itu tidak belajar, dan sebelum ujian, pada saat mau ujian baru anak didik itu belajar. Nah, tugas guru itu memberitahukan bahwa cara belajar itu tidak benar. Yang ketiga, guru sebagai informatori. Sebagai informatori, guru bisa memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum, informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Yang keempat, organisator. Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar diri anak didik. Yang kelima, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dalam aktif belajar, dalam upaya memberikan motivasi yang dapat menambah prestasi belajar anak. Yang keenam, guru sebagai inisiator. Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Yang ketujuh, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Dengan fasilitas tersedia membuat anak senang belajar. Yang kedelapan, guru sebagai pembimbing. Peranan yang harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik sebagai manusia susila yang cakap. Bimbingan dari guru sangat diperlukan saat anak didik belum mampu berdiri sendiri atau mandiri. Yang kesembilan, pengelolaan kelas. Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Yang ke-10, evaluator. Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat menentukan akan seperti apa pendidikan di masa yang akan datang. Guru harus terus belajar untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin lama membutuhkan skill dan pengetahuan. Bab yang kedua, menjadi guru yang menyenangkan. Guru merupakan figur masyarakat yang sikap dan perilaku baik menyenangkan ataupun tidak, akan tetapi menjadi sesuatu yang dicontoh oleh peserta didik. Ketika guru yang menyenangkan, maka kehadiran guru sangat dinantikan keberadaannya. Namun sebaliknya, jika guru tidak mampu menjadi seorang yang menyenangkan,
dalam pembelajaran, maka keberadaannya pun kurang dinantikan. Menjadi guru bukan perkara yang mudah, namun tidak sulit bagi seorang guru. Hal ini belum terjadi untuk bisa menjadi menyenangkan. Menurut penulis, seorang pendidik hendaknya memiliki dua hal, yakni yang pertama, memiliki sifat-sifat pendidik yang mampu membangun watak serta mendidik menjadi lebih baik. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif antar pendidik. Sumber belajar dan lingkungan untuk menciptakan yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar peserta didik. Namun, sebelum membahas tentang sifat dan metode pendidik sebagai guru yang menyenangkan, perlu dibahas dahulu konsep guru, yaitu yang pertama pengertian guru. Secara general, kata guru didedikasikan untuk seorang yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Yang kedua, sifat-sifat guru. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga adil dan egaliter, yang keempat akhlak dan mulia, yang kelima berani, yang keenam jiwa humor yang sehat, yang ketujuh sabar dan menahan amarah, yang kedelapan menjaga lisan, yang kesembilan sinergi dan musyawarah. C. Metode guru menyenangkan. Metode pembelajaran merupakan cara guru menyajikan atau mengemas materi kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut metode-metode pengajaran, yaitu yang pertama, pengkondisian suasana belajar. Jadi sebelum mengajar itu guru harus melihat suasananya itu seperti apa. Jadi jika guru melihat anak didik sudah jenuh, guru harus mencari hiburan. Contohnya bercerita pengalaman yang lucu. Yang kedua, berinteraksi secara aktif. Yang ketiga, applied learning method. Yang keempat, scanning and leveling. Yang kelima, diskusi dan memberi tanggapan. Yang keenam, bercerita. Yang ketujuh, perumpamaan dan studi kasus. Yang kedelapan, teaching and motivating. Yang kesembilan, bahasa tubuh. Yang kesepuluh, memberikan alasan dan argumen. Yang kesebelas, gambar dan grafik. Yang ke-12, refleksi diri. Yang ke-13, afirmasi dan pengulangan. Yang ke-14, fokus and point. Yang ke-15, metode tanya jawab. Yang ke-16, guessing with questions. Yang ke-17, memotivasi untuk bertanya. Yang ke-18, bijak dalam menjawab. Yang ke-19, mengomentari pertanyaan. Yang ke-20, jujur. Bab yang ketiga, guru dan kemajuan sebuah bangsa. Sejatinya salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa yakni pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga pemerintah membuat peraturan wajib belajar bagi anak 9 tahun bahkan sampai 12 tahun. Peraturan ini kemudian yang sedang berlaku sampai saat ini. Mengingat pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam memajukan bangsa itu sendiri. Namun, untuk memajukan sebuah bangsa dari segi pendidikan tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pendidikan yang dilaksanakan di pelosok-pelosok desa yang jauh dari segala keterbatasan jika dibandingkan dengan pendidikan yang terlaksana di kota-kota besar. Pendidikan di kota-kota besar lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di pelosok desa. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti banyaknya guru profesional yang menangani secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran yang didukung oleh lengkapnya fasilitas pendidikan yang memadai sehingga untuk mengakses informasi tentang dunia pendidikan sangatlah mudah. Lain halnya bentuk pendidikan yang terlaksana di desa. Banyak faktor yang menjadi kendala kenapa pendidikan tidak bisa memajukan sebuah bangsa, seperti kurangnya tenaga pengajar yang siap turun lapangan, jalan menuju tempat pendidikan rusak, jangkauan sinyal dalam komunikasi, kurangnya referensi atau sarana belajar, rusaknya bangunan, sehingga banyak pertimbangan khusus bagi para pendidik untuk ikut andil dalam memajukan sebuah bangsa. Dalam artikel Yogyakarta News diungkapkan bahwa
Pendidikan sebagai modal dasar kemajuan bangsa. Jika pendidikan berkualitas baik, maka sangat besar kemungkinan bahwa negara tersebut akan mengalami kemajuan. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan berkualitas buruk, bisa dipastikan bahwa negara tersebut tidak mampu bersaing dengan negara lain. Untuk bisa memajukan bangsa ini diperlukan para penerus bangsa yang mampu dan siap bersaing di era globalisasi ini. Tentu hal ini bisa tercapai dengan dukungan mutu pendidikan yang baik. Oleh karena itu, untuk bisa membentuk watak serta sikap anak agar bisa mampu dan siap bersaing di era globalisasi ini, diperlukan tenaga pendidik atau guru yang memiliki keahlian profesional yang siap membantu anak dalam proses belajar selama kurun waktu yang sudah ditentukan. Berdasarkan kajian teoritik serta ayat di atas, maka pendidikan sepanjang ayat yakni yang pertama, kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu. Yang kedua, hak untuk semua orang tanpa adanya perbedaan. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai, tepat, serta berdasarkan persamaan dan keadilan. Yang keempat, pembentukan serta pengembangan yang berkualitas keterlibatan masyarakat. Yang kelima, pembukaan akses berupa jalur pendidikan dasar, menengah, bahkan pendidikan tinggi. Yang keenam, membuka peluang dalam memperoleh kesempatan menempuh pendidikan. Yang ketujuh, memiliki orientasi pada pemikiran serta pemahaman dan membentuk masyarakat global. Ada 4 aspek penting dalam globalisasi. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, pergerakan modal. Yang ketiga, pergerakan orang dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dan keempat, teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.